Perguruan Tinggi Bersatu yang akan dibacakan oleh Dr. Hakim Sorimuda SPOG, mewakili aktivis senior Universitas Indonesia yang sudah membawakan suara mahasiswa sejak tahun 1966. Kepada beliau kami persilahkan. Deklarasi Alumni Perguruan Tinggi Bersatu APTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridho, petunjuk, kekuatan serta bimbingannya, dan setelah mencermati perkembangan bangsa hingga saat ini, kami alumni Perguruan Tinggi Bersatu APTB yang didirikan pada tanggal 12 Desember 2020 mendeklarasikan: 1. Kami APTB terpanggil untuk menyelamatkan bangsa dan negara karena situasi dan kondisi bangsa yang sudah sangat kritis. 2. Kami APTB menolak dengan keras segala bentuk perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menolak segala bentuk intervensi oligarki yang menghancurkan kesatuan bangsa dan kedaulatan NKRI. 3. Kami APTB mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya seluruh sivitas akademika, untuk bersatu padu dalam menjaga dan mengawal tegaknya Pancasila dan kedaulatan NKRI. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 29 Desember 2020. Presidium Alumni Perguruan Tinggi Bersatu. Terima kasih Pak Hakim. Selanjutnya kami akan melaksanakan pembacaan pernyataan sikap alumni Perguruan Tinggi Bersatu oleh Saudara Irfan Riza SEMSC MA dari Universitas Gajah Mada yang mewakili aktivis muda. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap alumni Perguruan Tinggi Bersatu APTB. Memperhatikan situasi kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini, dengan ini kami alumni Perguruan Tinggi Bersatu APTB menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengecam keras pembantaian brutal terhadap 6 syuhada di kilometer 50 dan menyampaikan bela sungkawa yang mendalam, serta menyatakan bahwa pembantaian ini merupakan pelanggaran HAM berat. 2. Merasa prihatin terhadap pernyataan Kapolda Metro Jaya yang berubah-ubah, yang dapat mengarahkan persepsi adanya rekayasa kebohongan dan fitnah terhadap korban pembantaian KM 50. 3. Mendesak Presiden selaku kepala pemerintahan untuk segera mencopot
Kapolda Metro Jaya sebagai bentuk konkret dari tanggung jawab Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hukum dan HAM berat yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya. 4. Meminta agar Pangdam Jaya tidak melibatkan diri atau dilibatkan untuk hal-hal di luar tugas dan fungsi TNI Angkatan Darat. 5. Mendesak Polri untuk mencegah segala bentuk tindakan intimidasi, premanisme, dan taktik brutal lainnya seperti yang pernah terjadi pada Dr. Hermansyah, ahli IT dari ITB, yang berhasil membuktikan adanya rekayasa dari video porno HRS tahun 2017. 6. Menuntut pihak-pihak tertentu untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap ulama, memecah belah bangsa, dan mengadu domba umat Islam seperti yang pernah dilakukan PKI menjelang G30 SPKI tahun 1965. 7. Mengingatkan masyarakat untuk tidak terkecoh oleh isu-isu yang berkembang sehingga melupakan masalah-masalah besar yang sedang terjadi, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang prosesnya ugal-ugalan, RUU HIP untuk merubah Pancasila, PKI Gaya Baru, oligarki, dan kasus-kasus mega korupsi lainnya, khususnya kasus korupsi bansos COVID-19 oleh Menteri Sosial. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan kuatkanlah kami untuk mengikutinya, serta tampakkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan kuatkanlah pada kami untuk menyingkirkannya. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Esa, melindungi kita semua. Amin. Jakarta, 29 Desember 2020. Presidium Alumni Perguruan Tinggi Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irfan. Demikian tadi pernyataan sikap APTB yang telah dibacakan dengan tugas oleh Mas Irfan. Selanjutnya kita akan, beberapa dari rekan kami akan menyampaikan suara dan aspirasi dari APTB yang akan disampaikan oleh beberapa wakil perguruan tinggi dan akan dipandu oleh Saudari Maria Bur. Kami persilakan. Baik. Selanjutnya pembacaan aspirasi yang diwakili oleh masing-masing universitas. Yang pertama, kami persilakan kepada Institut Teknologi Bandung yang diwakili oleh Insinyur Ning Mujodo. Silakan. Bersatu kita kuat, merdeka, Allahu Akbar. Baik, berikutnya dari Universitas Indonesia diwakili oleh Insinyur Bambang Tri Puspito SEMT, MM. Bangsa ini sedang menghadapi korupsi yang kasat mata, komunis gaya baru yang melenggang, kebebasan berpendapat yang dipasung, dan demokrasi yang sekarang. Ayo alumni perguruan tinggi Bersatu bangkit melawan. Lawan! Selanjutnya dari Universitas Gadjah Mada diwakili oleh Irfan Riza SEMC MA. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alumni Perguruan Tinggi Bersatu memungut yang berserak untuk membangun al-haq, melawan kemungkaran di depan mata. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya dari Institut Pertanian Bogor yang akan diwakili oleh Insinyur Lukman Imam Syafi'i. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Oleh karena itu, jangan bermain-main dengan fitnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Universitas Brawijaya kepada Niko Fernandi SE. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambil dari Mutiara Kalbu dari seseorang yang putus asa, orang yang melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, tetapi orang yang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. APTD siap mengambil peluang ini, memungut puing-puing yang terserak menjadi tokoh bersatu dalam perjuangan. Terima kasih. Selanjutnya, perwakilan dari Universitas Ibnu Khaldun, Bapak Dr. Akrab Amir Najamuddin. Bismillahirrahmanirrahim. APTT bangkitlah melawan kemungkaran komunis gaya baru. Terakhir, ini pembacaan puisi dari perwakilan Institut Teknologi Bandung yang akan dibacakan oleh Insinyur Kelana Budi Mulya MEN. Bismillahirrahmanirrahim. Musim yang ada di tanah airku, yang penghujan atau yang kemarau, di pesisir atau di pedalaman, semua masih terlihat buram di saput kabut. Bayang-bayang pun terbang tak nampak. Ada Venus garas menggerogoti kekuatan negeriku. Ada lintah menghisap darah kejujuran dan keadilan pada diri bangsaku. Sebut ungkapan sandi pada wara, setiap angka dalam hitungan jari dapat menunjukkan kemarahan atas kekonyolan-kekonyolan kasat mata di negeri ini. Kulit bumi negeri ini dibelit belukar kesombongan dan kebohongan. Sesungguhnya bau enak segala wangian bisa juga bercampur dengan bau kematian. Dan manusia bisa sesat dalam sadar atas keinginan sendiri. Aku luangkan waktu untuk tahanut, merenungkan betapa 1945 kali sambungan tingginya Monas masih kurang daripada panjangnya ketinggian hati yang membelenggu manusia bersama kesombongan dan kebohongannya. Sejenak aku mencari tenang dalam kesendirian, bercakap ulang dalam tafakur, memahami bahwa rahmat serta berkah haruslah diwujudkan melalui tekad dan juga ikhtiar, dimulai dari upaya melakukan perubahan untuk perbaikan bangsa secara bersama. Sebab dalam syarat ambisi perorangan untuk berkuasa, sangatlah mudah diri untuk menjadi sesat yang kemudian mengundang kemubaziran serta kegagalan. Dalam kekinian kita tak perlu bicara tentang menang, pun tidak bicara tentang kalah. Lakukan ikhtiar dalam kebersamaan secara optimal dan ikhlas untuk menghadapi musuh yang sama, yaitu kecurangan dan kesewenangan dalam kekuasaan. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika wa yasir pulal asyishir wa tamim bil khair. Ya Allah, sinarilah kalbu kami dengan cahaya petunjukmu. Mudahkanlah setiap kesulitan dan sempurnakanlah dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih rekan-rekan. Demikianlah tadi penyampaian suara dan aspirasi mewakili beberapa perguruan tinggi. Dan selanjutnya kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih Bang Ayu. Selesai sudah rangkaian acara deklarasi alumni perguruan tinggi besar
Semoga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggulah gerakan-gerakan kegiatan-kegiatan APTB selanjutnya. Semoga bisa mendatangkan manfaat bagi bangsa ini. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Apa CP? Merdeka! Jangan menganggap kita tuh semuanya bodoh gitu ya. Dengan pernyataan-pernyataan yang bolak-balik, belajarlah minta maaf kalau salah, berhentilah melakukan kebohongan-kebohongan publik. Tidak semua orang itu bisa dibodohin. Pakailah akal sehat, nalar sehat, jujur, nggak usah putar balik yang hanya untuk mencari pembenaran. Carilah yang benar, bukan mencari pembenaran sekedar untuk mempertahankan jabatan, posisi dan lain sebagainya. Itu aja. Jadi jangan anggap kita ini bodoh. Masih ada orang kampus. Kalau dianggap yang lainnya bodoh, masih ada sedikit yang nggak bego. Dan banyak orang yang juga memahami apa yang terjadi sekarang ini. Jadi nggak usah lah bolak-balik berpikir bodohnya itu seperti apa yang dia ucapkan itu. Anggap kita semuanya nggak ngerti, itu aja. Ya, dari kampus sudah capek ngeliat ini sudah. Terima kasih. Kalau kami melihatnya bahwa situasi sekarang ini sudah merupakan bentuk kezaliman yang dipertontonkan secara nyata dan kasat mata. Jadi buat menghadapinya, kami alumni Perguruan Tinggi Bersatu sebagai orang yang pernah mengenyam pendidikan dan sebagai orang yang masih punya rasa kemanusiaan, bertekad untuk melawan kezaliman, untuk membela kebenaran. Dan insya Allah dengan persatuan kami, maka kami akan bisa istiqomah, konsisten untuk menjalankan apa yang kami ikhtiarkan sebagai usaha-usaha untuk menghancurkan kezaliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1966 sudah begitu jauh, setengah abad silam, tetapi rasanya bayangan itu terjadi lagi pada saat sekarang. Pada tahun 1966, setiap hari saya mengorganisir demonstrasi mahasiswa bersama-sama dengan pelajar kami KAPI. Oleh karena saat itu saya Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sentral komando ada di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya selaku Ketua Senat Mahasiswa setiap hari mengorganisir demonstrasi mahasiswa dalam tempo 60 hari dari mulai 10 Januari 1966 sampai puncaknya tanggal 11 Maret 1966. Kalau kita hitung, ya persis 60 hari. Kekuasaan dari Bung Karno diserahkan kepada Pak Harto melalui surat perintah 11 Maret. Kegentingan negara waktu itu, kalau kita lihat, oleh karena banyak sekali kebenaran yang ditutup-tutupi. Hampir sama kondisi itu dengan saat sekarang. Saat sekarang boleh dikatakan keadaan negeri kita dalam situasi yang krisis. Krisis dalam segala perspektif. Oleh karena itu, kami, mereka yang terlibat di dalam tahun 66 sampai sekarang masih cukup banyak, melihat kondisi ini adalah kondisi krisis. Para ilmuwan yang lain juga menyatakan kondisi negeri kita dalam keadaan krisis. Krisis kepercayaan, krisis kejujuran, krisis ekonomi yang faktual. Kita mendengar sendiri dari pemerintah apa yang disampaikan. Oleh karena itulah, untuk mengatasi ini, mari kita perbaiki bersama. Tetapi tanpa kejujuran, ini akan sulit kita perbaiki. Mereka